좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani, NPM 23412060 dari kelas AKT 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai pencatatan, penyesuaian, dan pengoreksian pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pertama-tama kita masuk ke pengertian jurnal penyesuaian. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan logika dan transaksi yang menyebabkan perubahan saldo pada akun tertentu. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk menyesuaikan saldo sebenarnya dari akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, serta untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari akun real. Alasan pentingnya jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan karena neraca saldo yang pertama kali menggabungkan seluruh data transaksi mungkin tidak berisikan data yang terbaru dan terlengkap. Hal tersebut benar untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama, beberapa peristiwa tidak dicatat secara harian karena tidak efisien untuk melakukannya. Contohnya adalah penggunaan perlengkapan dan perolehan upah oleh para karyawan. Yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya-biaya tersebut berakhir dengan berlalunya waktu bukan sebagai hasil dari transaksi harian yang terjadi. Contohnya adalah beban yang terkait dengan penggunaan bangunan dan peralatan, sewa, dan asuransi. Dan yang ketiga, beberapa komponen mungkin tidak tercatat. Contohnya adalah tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima sampai periode akuntansi berikutnya. Ayat jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Perusahaan menganalisis setiap akun dalam neraca saldo untuk menentukan apakah akun tersebut sudah lengkap dan berisikan saldo yang mutakhir atau terbaru untuk keperluan laporan keuangan. Setiap ayat jurnal penyesuaian akan terdiri dari satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian. Terdapat 7 transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka, yang kedua, beban sewa gedung dibayar di muka, yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima, yang keempat, pendapatan diterima di muka, yang kelima, pemakaian perlengkapan, yang keenam, beban yang belum dibayar, dan yang ketujuh, penyusutan aktiva tetap. Sekarang kita masuk ke contoh penyesuaian beban perlengkapan. Pada tanggal 31 Desember 2023, akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara sebesar Rp1.000.000. Sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai Rp500.000. Kita analisa terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban, yaitu Rp1.000.000 dikurang dengan Rp500.000 yang menghasilkan Rp500.000. Lalu kita masukkan ke dalam jurnalnya, yaitu akun beban perlengkapan pada perlengkapan yang masing-masing senilai Rp500.000. Pada contoh yang kedua, yaitu ada soal penyesuaian penyusutan peralatan. Pada tanggal 31 Desember 2023, akun peralatan menunjukkan saldo Rp5.000.000. Pada akhir periode, peralatan tersebut disusutkan 10%. Kita analisi, yaitu akun peralatan atau saldo di sisi debit, penyusutan peralatan 10% dikali dengan Rp5.000.000, yaitu menghasilkan Rp500.000, dicatat sebagai beban penyusutan peralatan di sisi debit. Kemudian dalam akun akumulasi penyusutan peralatan dicatat Rp500.000 di sisi kredit untuk menampung setiap penyusutan peralatan setiap tahunnya, yaitu pada saat dimasukin ke jurnal
Jurnalnya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, masing-masing debit dan kredit senilai Rp500.000. Pengertian pencatatan pengoreksian. Apa sih yang dimaksud dengan pencatatan pengoreksian itu? Pencatatan pengoreksian atau koreksi adalah proses pencatatan perubahan yang dilakukan pada akun-akun tertentu untuk memperbaiki kesalahan pencatatan yang terjadi. Pencatatan pengoreksian dilakukan setelah jurnal penyesuaian dibuat dan dicatat ke dalam buku besar. Dalam melakukan pencatatan pengoreksian, perusahaan perlu memastikan bahwa pencatatan tersebut dilakukan dengan teliti dan akurat untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan pengoreksian yaitu yang pertama, pencatatan pengoreksian dilakukan jika terdapat kesalahan dalam pencatatan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pencatatan pengoreksian dilakukan dengan membuat jurnal koreksi yang berisi akun-akun yang perlu dikoreksi beserta jumlahnya. Yang ketiga, jurnal koreksi dibuat dengan menggunakan aturan debit kredit dalam akuntansi. Dan yang keempat, setelah jurnal koreksi dibuat, perusahaan perlu mencatatnya ke dalam buku besar untuk menyelesaikan proses pencatatan pengoreksian. Prinsip dasar pencatatan koreksi. Terdapat 3 prinsip dasar dalam pencatatan koreksi, yaitu yang pertama, pencatatan koreksi harus dilakukan oleh individu yang amanah dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai akuntansi. Yang kedua, pencatatan koreksi harus dilakukan secara sistematis dan kronologis. Dan yang ketiga, pencatatan koreksi harus dilakukan dengan memperhatikan aturan debit kredit dalam akuntansi. Nah, di sini ada contoh kesalahan dalam pencatatan transaksi beban. Di situ soalnya yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023, PT Eduka harus membayar fee pengajar sebesar Rp1.500.000. Setelah diperiksa, ternyata terdapat kesalahan dalam pencatatan jurnal transaksi. Pada jurnal, nilai nominal yang seharusnya Rp1.500.000 dicatat sebesar Rp1.300.000. Dengan demikian, ada kekurangan pencatatan sebesar Rp200.000. Berikut adalah jurnal yang dibuat sebelumnya, yaitu beban gaji pada kas yang masing-masing pada kolom debit dan kredit sebesar Rp1.300.000. Berdasarkan kesalahan tersebut, maka harus dibuat jurnal koreksi. Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, jurnal penghapusan, yaitu membuat jurnal kas pada beban gaji yang nominalnya sama-sama Rp1.300.000 pada kolom debit dan kredit. Yang kedua, kita membuat jurnal sebenarnya, yaitu sebenarnya yang harus dibuat beban gaji pada kas yang pada kolom debit dan kredit sebesar Rp1.500.000. Ketika ingin membenarkan kesalahan pencatatan nilai transaksi, hal yang harus diperhatikan adalah perbedaan nilai transaksi pada jurnal yang salah dan jurnal sebenarnya. Perbedaan atau kekurangan itulah yang ditambahkan dalam catatan kekurangan. Berikut tampilan jurnalnya. Itu jurnal koreksi pada akun beban gaji pada kas yang di kolom debit dan kreditnya sebesar Rp200.000. Sekian video dari saya, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.